diterjemahkan sebagai tanah murni, ya. Dan kemudian ada lagi yang menerjemahkannya sebagai alam Sukawati, ya. Sebenarnya ya dari bahasanya sendiri ya, di mana ini ya, tanah murni itu mulai muncul. Tanah murni itu mulai muncul pada saat ada munculnya terjemahan ya di Asia. Ya. Dan yang aslinya dari bahasa Sanskerta ya tidak diterjemahkan sebagai tanah murni. Melainkan apa? Mandala. Ya, mandala. Nah, kemudian dari bahasa Mandarin ya sering sekali kita melihat bahwa apa yang dinamakan dengan Sukawati ini adalah apa? Qi Lo Sejie. Ya, sejie. Sejie ini ya dalam bahasa Mandarin, Qi Lo itu adalah qi xiang. Ya, Lo itu adalah kuai. Ya, sejie itu adalah dunia atau sistem dunia. Ya. Nah, jadi inilah sistem dunia yang kebahagiaan, yang penuh berkah. Sedangkan 31 alam ini dalam bahasa Mandarin dijelaskan sebagai apa? San Sei Tao. Tao itu adalah alam. Jadi antara Sukawati dengan 31 alam itu ada perbedaan. Nah, ini penjelasan dari bahasa dulu, ya. Dan kemudian mandala ya, terjemahan asli dari Sanskerta punya adalah mandala. Mandala dalam bahasa Tibet ya dikenal dengan sebagai apa? Cilkor. Ya, Cilkor. Nah, di dalam mandala-mandala ini dan terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah apa? Suatu universe atau suatu ini ya kosmik ya, suatu kosmik, suatu dunia, sistem dunia. Ya, Sukawati itu merupakan sistem dunia dan bukan hanya Sukawati. Ya, berdasarkan sutra, ya Sukawati Vyuha Sutra, ya dijelaskan bahwa di 10 penjuru, ya 10 penjuru ya berarti ada 8 penjuru mata angin, ya ditambah dengan atas dan bawah, ya itu mempunyai ini ya kita bilang sistem dunia. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa modern saat ini, sistem dunia itu kita sebut sebagai mungkin apa ya suatu universe atau galaksi ya, seperti itu. Nah, ya itu dari bahasa yang menjelaskan tentang Sukawati, ya. Dan masing-masing dari 10 penjuru ini ya didiami oleh masing-masing Buddha, ya. Dan kemudian sistem dunia ya yang didiami, yang kita diami saat ini adalah dinamakan dengan apa? Sistem dunia Saha. Ya, sistem dunia yang didiami oleh Buddha Amitabha itu dinamakan dengan Sukawati. Ya, sistem dunia yang didiami oleh ya kita saat ini yang Buddhanya adalah Buddha Sakyamuni dinamakan sistem dunia Saha. Ya. Ini. Jadi penjelasan ini dimulai dari pada saat Sakyamuni Buddha ya sedang menetap di Gridakuta ya di dekat Rajagraha di Magadha ya. Kemudian bersama dengan beliau ya, begitu banyak ya arahat ya bodhisattva, dan kemudian masing-masing bodhisattva itu telah mencapai ya kebajikan dan kebijaksanaan yang tinggi ya. Dan kemudian saat tersebut ya Sakyamuni Buddha ya menjelaskan kepada Ananda ya, kepada Biku Ananda tentang asal mula Buddha Amitabha. Ya. Jadi pada saat awalnya itu ada yang dinamakan dengan Buddha Dipamkara ya, muncul dalam dunia, kemudian setelah itu ya ada 53 Buddha setelah Buddha Dipamkara. Dan kemudian Buddha terakhir itu adalah Buddha Lokeswaraja ya, Buddha Lokeswaraja. Kemudian ya pada saat munculnya Buddha Lokeswaraja ya, ada satu biku bernama Dhammakara. Ya, Dharmakara ya. Dan kemudian ya biku tersebut di hadapan Buddha Lokeswaraja ya, beradistana ya bahwa dia mempunyai keinginan untuk mencapai Samyak Sambuddha. Ya, di situ.
Nah, kemudian setelah itu ya, dijelaskan oleh Buddha Lokeswaraja ya, bahwa ya seorang Buddha yang mencapai sampai Sang Buddha ya, bisa menempati suatu sistem dunia. Ya, bisa menempati suatu sistem dunia. Nah, kemudian dari ya aditana dari Biku Dhammakara ya, bahwa setelah saya mencapai ya pencerahan sempurna sampai Sang Buddha ya, saya akan menetap di suatu sistem dunia yang bernama Sukawati. Ya. Nah, kemudian berapa lama ya? Berapa lama ya Biku Dhammakara ya masuk ke dalam perenungan itu selama 5 kalpa. Ya, 5 kalpa. Nah, kemudian ya setelah melakukan ya, menjalankan sesuai dengan ajaran Buddha, yaitu sudah pasti dengan sila, ya, samadhi, ya, prasna, ya, ya, dan kemudian beliau menjadi Buddha yang bernama Buddha Amitayus. Nah, kok kita bahas Amitabha, kenapa jadi Amitayus? Ya, nah ini, jadi ini ya, Buddha sebenarnya ya pada saat penjelasan dari sutra ini, ya penjelasan dari sutra ini adalah apa? Bahwa Biku Dhammakara ya setelah mencapai pencerahan ya bernama Buddha Amitayus ya, itu artinya adalah apa? Itu hidup tak terbatas ya. Nah, kemudian nama lain dari Buddha Amitayus ini ya adalah apa? Buddha Amitabha, sinar tak terbatas ya. Jadi berdasarkan dari ini ya Sukawati Wihasutra ya, bahwa nama lain dari Buddha Amitabha adalah Buddha Amitayus. Ya, itu adalah sama. Nah, kemudian di bagian ini bagian pertama ya, itu bagian pertama dari sutra Sukawati Wihasutra yang versi panjangnya, dan kemudian di bagian keduanya ya menjelaskan ya ya bagaimana ya praktek latihan ya, praktek latihan. Kemudian di sini ya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara-cara praktek latihan sehingga bisa mencapai ini ya sistem dunia Sukawati ya ini. Nah kemudian di sini nah di situ juga dijelaskan ya kan karakteristik dari dikatakan apa mandala Sukawati itu seperti apa ya di dalamnya itu bagaimana kondisinya ya, terus kemudian terbuat dari apa ya, tanahnya seperti apa ya, itu ada penjelasan di dalam sutranya. Nah kemudian ya, nah di sini ya penjelasan lagi ya, ya yang Biku Ananda ya bertanya kepada Buddha ya. Sebentar ya saya buka kembali sutranya. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari Biku Ananda kepada Buddha. Bagaimana? Jadi sebelum itu ya, sebelum Biku Dhammakara ya mencapai kebuddhaan ya, beliau mempunyai aspirasi ya, aspirasi yang begitu kuat ya. Bukan hanya aspirasi yang biasa-biasa saja ya. Nah, tujuannya kenapa beraspirasi seperti itu? Karena melihat banyak sekali ya makhluk-makhluk yang mengalami penderitaan ya, banyak sekali makhluk-makhluk yang mengalami penderitaan. Nah, kemudian di sini ya dijelaskan ya bahwa sistem dunia Sukawati ya tidak memiliki neraka, ya, tidak memiliki alam preta dan tidak memiliki alam binatang serta tidak memiliki alam asura. Ya, tidak memiliki itu. Di sutra tersebut dijelaskan. Ya. Tetapi karena tidak memiliki ini, apakah tidak ada duka? Apakah tidak ada kilesa? Tidak. Kilesa dan duka tetap ada. Ya, tetap. Kilesa dan duka tetap ada. Ya. Jadi bukan berarti bahwa terlahir di sistem kosmik atau sistem dunia Sukawati, ya, sudah pasti akan terbebas dari penderitaan. Tidak. Ya.
Kemudian apakah di surga Sukawati tersebut, atau kita sebut sebenarnya bukan surga Sukawati ya, lebih sebut Mandala Sukawati ya. Ya, di Mandala Sukawati tersebut ya, apakah semuanya akan langsung mencapai pencerahan? Tidak, ya. Dan apakah di surga di Mandala Sukawati tersebut ya, ada arahat? Ada. Dan kemudian apakah ada bodhisatwa atau bodhisatta? Ada. Nah, ya. Jadi di situ ya, Mandala Sukawati ya juga termasuk ya merupakan samsara, di mana ada kelahiran dan ada kematian. Ya, bukan berarti terlahir di sana kemudian sudah terbebaskan dari samsara, tidak. Ya, sama seperti dunia kita ya, sistem dunia saha kita ya, di mana dunia di Sukawati sendiri ya, hanya ada satu Buddha per satu masa. Ya, hanya ada satu Buddha per satu masa. Nah, jadi pada saat sekarang ini seperti di sistem dunia kita ya, di kita bilang universe lah ya, alam semesta kita lah. Ya, karena kan kalau kita lihat dari secara ini ya, ilmu pengetahuan ya, banyak sekali ya, kita bilang alam semesta ini kan luas sekali. Ya, di alam semesta ini luas sekali, dan kemudian yang kita tahu yang hanya ditempati oleh manusia adalah planet bumi. Ya, sedangkan planet-planet lain banyak sekali yang belum kita ketahui. Ya, dan kemudian kita belum punya kemampuan untuk sampai ke sana. Ya, dan berkat kemampuan dari Buddha sudah melihat. Ya, Sakyamuni Buddha sudah melihat ya bahwa ya di luar sana masih banyak ya yang mempunyai sistem-sistem yang seperti kita. Tetapi tetap sama ya, seperti sama di mana? Ya, bahwa di sistem dunia manapun ya, mau Sukawati, mau dunia saha, ya kan, tetap ya kan, hanya ada satu Samyak Sambuddha ya pada satu masa. Saat ini seperti saat ini di dunia saha kita ya, ada yang dinamakan dengan Buddha Sakyamuni ya. Dan kemudian Buddha Maitreya belum muncul, karena saat ini belum ada Buddha Maitreya. Yang ada adalah Bodhisattva Maitreya yang sedang menetap di alam Tusita. Ya. Jadi kemudian di Sukawati sendiri ya, apakah ada alam Tusita juga? Ada. Ya. 31 alam itu ada, tapi yang pasti yang neraka tidak ada ya, yang kemudian preta tidak ada, terus kemudian alam binatang tidak ada, dan kemudian alam asura tidak ada. Ya, 4 ini tidak ada. Selain itu semua ada. Ya, kemudian ada satu lagi yang dikatakan dengan Gunung Meru. Ya, Gunung Meru. Kalau dilihat dari kosmologi dari dunia kita, dunia saha kita, ya, Gunung Meru ini ya, di puncaknya terdapat alam Trayatimsa, alam dewa Trayatimsa atau Tapatimsa. Nah, sedangkan di Sukawati ya, Gunung Meru itu tidak ada. Nah, ada di sutta ini juga Biku Ananda bertanya kepada Buddha ya, jika tidak ada Gunung Meru, bagaimana ya Trayatimsa atau Tawatimsa, alam dewa Tawatimsa ya, yang di Sukawati itu bisa menopang diri. Kemudian Buddha menjawab ya, kita lihat ya, sistem dunia saha kita di mana ya, alam dewa Yama ya tidak perlu ada dasar ya untuk supaya dia itu bisa tetap berada ya di posisinya. Ya. Nah, semua itu karena apa? Dari karma baik di situ. Ya. Jadi ada beberapa pandangan salah yang tentang Sukawati, yang mereka melihat bahwa terlahir di Sukawati sudah pasti tidak akan mengalami penderitaan. Ya, salah. Ya, kenapa? Selama kilesa dan duka itu masih ada, ya, penderitaan itu pasti tetap ada. Itu. Dan kemudian di dalam Sukawati sendiri ya, banyak sekali ya mereka yang menjalankan praktek latihan Sravaka, yaitu praktek latihan pencapaian arahat, dan banyak sekali juga yang sedang melatih diri untuk pencapaian bodhisattva. Nah, di sini Buddha menjelaskan juga ya kan bahwa para bodhisattva ya, yang melakukan praktek latihan bodhisattva ya,
kemudian bisa bermotivasi ya atau beraditana ya kan untuk memunculkan suatu sistem dunia sendiri ya pada saat pencapaian sampai Sang Buddha. Itu bisa. Ya, itu yang dijelaskan di sini ya. Terus ya, kondisi di ini ya di Sukawati sendiri ya, itu tanahnya itu terbuat dari beril seperti sejenis ini ya, sejenis permata. Ya, sejenis permata ya. Nah, kemudian alamnya tetap sama, yaitu yang di atasnya ada Cahaya Timsa, ada Catur Maharajika, dan lain-lain ya, itu. Nah, penjelasannya tentang itu yang dinamakan dengan Sukawati itu. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu yang sutra yang kedua, ya. Bagaimana, ya? Bagaimana kita bisa terlahir di Sukawati, ya. Sebentar. Jadi untuk terlahir ke Sukawati, ya ada praktek latihannya, ya. Dan bukan hanya membaca ya nama Buddha Amitabha. Ya. Walaupun ya ada banyak sekali yang mengatakan bahwa dengan pembacaan nama Buddha Amitabha dan kemudian akan bisa terlahirkan di sana, tetapi kesempatannya itu tidak besar, ya tidak besar. Dan untuk supaya terlahir di sana, ya praktek latihannya adalah apa? Masuk ke dalam perenungan, ya masuk ke dalam perenungan. Perenungan tentang apa ya? Satu, ini, ya perenungan tentang bagaimana kondisi ya alam Sukawati tersebut, ya. Nah, di situ ya kan dijelaskan di sini, ya. Di sutra berikutnya adalah saat kita melihat, ya, kita melihat matahari terbenam, ya, matahari terbenam. Dan kemudian kita masuk dalam perenungan matahari terbenam dan kemudian kita masuk dalam perenungan sampai kemudian kita membuka mata ya ataupun menutup mata ya kita bisa melihat ya kondisi matahari terbenam itu ya sama seperti alam Sukawati ya ataupun ini kosmik ya kosmik Sukawati di situ ya terus ya nah kemudian ya setelah itu ya sebentar Buddha staying in Jetagu melakukan pindah ke Sukawati 1359 ya delivery kemudian nah jadi sebentar ya this I heard that the one Buddha staying at Fuji Park in Rasga with a great assembly in 1200 with Wangi was company of 30,000 maybe spot hearing this king repented beseech you were honored Buddha and Nanda Vedavi listen carefully and you are very compromised nah jadi nah janji dari Buddha Buddha Amitayus atau Buddha Amitabha ini adalah siapapun yang dengan kesungguhan hati untuk ya membaca ya dan kemudian percaya ya bahwa ada yang dinamakan dengan ya dunia Sukawati ini ya kemudian dengan kesungguhan hati ya pada saat meninggal ya akan ya dibantu untuk terlahir di alam tersebut ya di kondisi tersebut. Nah di sini ya yang mulia Ananda juga bertanya kepada Buddha ya apakah Buddha Amitabha masih ada saat ini ya apakah Buddha Amitabha atau Buddha Amitayus masih ada saat ini dan kemudian Sang Buddha menjawab bahwa sampai saat ini ya waktu itu ya bahwa Buddha Amitayus atau Buddha Amitabha masih menetap di Sukawati belum parinibbana ya belum parinibbana nah kemudian
yang Biku Ananda bertanya kembali kepada Buddha, ya, sudah berapa lama, ya, Buddha Amitayus, Buddha Amitabha, ya, menetap di sana? Buddha menjawab, ya, sudah 10 kalpa, ya, setelah mencapai nibbana telah melewati masa 10 kalpa, ya. Dan kemudian, ya, yang Biku Ananda bertanya lagi kepada Buddha, ya, setelah itu, ya, kapan, ya, Buddha Amitayus atau Buddha Amitabha ini, ya, akan parinibbana, ya. Dan kemudian Buddha menjawab, ya, waktunya masih lama. Nah, kemudian, ya, ditanya kembali, ya, setelah Buddha Amitayus atau Buddha Amitabha, ya, akan muncul, ya, Samya Sambuddha yang mana lagi sebagai penerus, ya, dari Buddha Amitayus atau Buddha Amitabha, ya. Kemudian Buddha menjawab, ya, Bodhisattva Avalokitesvara, ya, akan, ya, mencapai Samya Sambuddha setelah ajaran dari Buddha Amitabha di Sukawati lenyap, ya. Jadi sama seperti tempat kita, jadi sistem, ya, sistem dunia, ya, dari Sukawati sama seperti kita, yaitu hanya ada satu Buddha pada satu masa, ya, tidak mungkin ada 2 Samya Sambuddha di suatu masa tersebut, ya, tidak mungkin. Nah, kemudian, ya, ya, kesimpulannya, ya, bahwa Sukawati sendiri, ya, bukan dikatakan sebagai alam bahagia di mana, ya, kita langsung, ya, terlahir ke sana kemudian kita langsung mencapai pencerahan, tidak. Di sana tetap harus ada latihan. Ada yang mempraktik latihan untuk pencapaian arahat, ya, ada yang praktik latihan sebagai bodhisattva. Nah, kemudian, jika yang terlahir di sana dalam keadaan kondisi karmanya tidak mendukung, ya, mereka akan terlahir di dalam, ya, terlahir melalui teratai, melalui bunga. Tetapi bunga ini tidak akan terbuka selama 500 tahun. 500 tahun Sukawati, ya, tidak akan terbuka, ya. Nah, kemudian, ya, bagi yang terlahir di, ya, di sistem dunia Sukawati ini, ya, mereka bukan terlahir dari ini, ya, orang tua, ya, bukan seperti kita, tetapi terlahir, ya, pada saat bunga itu mekar, ya, itu yang dijelaskan oleh Buddha, ya. Jadi ada, ya, ada perbedaan dengan ini, ya, model dunia kita, ya. Dan Sukawati itu, ya kan, bukan salah satu dari 31 alam kehidupan ini, ya, bukan. Karena ya, 31 alam kehidupan yang dijelaskan oleh Buddha ini adalah penjelasan yang sebelumnya, ya, dijelaskan adalah apa? Yang menjelaskan tentang dunia saha ini. Nah, kemudian, ya, di Sukawati sendiri, ya, alamnya adalah tetap ada, ya, seperti itu juga, ya kan. Tetapi 31 alam tetap ada, tetapi minus apa? Minus neraka, ya, minus preta, ya, kemudian minus alam binatang dan asura. Itu. Jadi itu penjelasan tentang Sukawati itu, ya. Nah, praktek latihan yang cukup cukup ini, ya, cukup simpel adalah apa? Pelafalan, ya, nama Amitabha Buddha. Pelafalan Amitabha Buddha dengan keyakinan penuh, ya kan, supaya dapat terlahir di sistem dunia Sukawati, ya, di situ. Nah, itu dengan ini keyakinan yang penuh, ya. Tetapi, ya, bagaimanapun, ya, praktek latihan semua sama. Mau baik di Sukawati ataupun di tempat kita, ya, di mana guru utamanya adalah Buddha Sakyamuni, tetap sama, ya. Tetap apa? Ya, kilesa dan duka itu mesti dilenyapkan. 4 kebenaran Arya itu tetap harus dijalankan, ya. Itu tidak bisa lepas, ya. Tidak mungkin. Nah, dijelaskan juga, ya, oleh Sakyamuni Buddha bahwa
di Sukawati sini juga ya kan, tetap praktek latihan, ya, harus, ya, 4 kebenaran Arya itu tetap dijalankan, ya, dan ajaran Buddha itu semua sama, ya, dan tidak mungkin, ya, dengan hanya hanya kita percaya kepada Buddha Amitabha dan kemudian kita terlahir di Sukawati, terus kemudian kita berpikir bahwa kita sudah mencapai nirwana, bukan, ya, tidak, ya, tidak seperti itu, ya. Jadi, ya, cuman ya di Sukawati sendiri ya kan dipermudah, ya, dipermudah sedikit. Dan kemudian kondisinya adalah apa? Di Sukawati sendiri ya, Buddha Amitabha masih ya menetap ya, belum parinibbana. Tuh. Ya. Itulah salah satu alasan ya kenapa ada beberapa orang dari praktik latihan Mahayana yang punya keinginan untuk terlahir di Sukawati, di Mandala Sukawati. Ya, tujuannya adalah supaya apa? Supaya di sana mereka akan lebih gampang praktik latihan, ya. Tetapi tidak ada jaminan bahwa setelah terlahir dan kemudian tidak akan meninggal. Nah, pada saat terlahir dan kemudian praktek latihannya belum sampai waktu dan kemudian saatnya kemudian dia akan meninggal, tetap meninggal. Di dalam Sukawati sendiri juga pasti akan meninggal, ya. Jadi itu bukan suatu keabadian, tidak ada. Yang abadi itu tidak ada, ya, seperti itu, tidak ada. Ya, bahwa di dalam Sukawati sendiri di ini ya, di Mandala Sukawati sendiri, ya, orang juga pasti ya makhluk yang terlahir di sana, ya, mereka juga akan mengalami kematian. Ya, jika mereka belum mencapai ini ya, waktunya sudah sampai mereka akan mencapai kematian. Dan kemudian di alam sana juga mereka ya bisa ya mencapai arahat. Ada, ya. Di situ sudah dijelaskan oleh Sang Buddha. Ya. Jadi inilah poin-poin penting ya tentang Sukawati ini. Ya, poin-poin penting tentang Sukawati. Sebenarnya kalau mau dibahas sutranya itu cukup panjang ya, mungkin 1 jam itu nggak cukup ya. Jadi saya jelaskan poin-poin pentingnya ya kan, pandangan-pandangan salah yang ada selama ini tentang Sukawati ya, yang kemudian baik yang dari Mahayana atau dari Theravada ya, maupun yang belajar Vajrayana juga ya, yang melihat bahwa Sukawati itu merupakan suatu alam yang abadi atau alam di mana kita mencapai Buddha langsung ya kan, terus kemudian tidak ada penderitaan, salah. Ya, tetap Sukawati itu juga merupakan alam samsara. Ya, gitu. Nah, ada pertanyaan titipan ya tentang Bardo. Ya, ada praktek latihan Bardo dari Vajrayana yaitu apa? Pemindahan kesadaran. Ya, pemindahan kesadaran itu ini ya. Pemindahan kesadaran ya dilakukan oleh suatu ini ya, satu orang ya, kita bilang guru lah ya, yang sudah melakukan praktek latihan, yang sudah menguasai ya kan, pada saat jika seseorang itu meninggal. Ya, Bardo itu bisa dilakukan untuk praktek latihan untuk diri sendiri dan bisa dilakukan untuk orang lain yang telah meninggal. Ya, biasanya yang sudah meninggal ya kan kemudian akan guru yang ahli Bardo ini akan datang, kemudian akan melakukan puja bakti sampai kemudian ya di samping jenazah ya, di samping jenazah sampai kemudian akan muncul suara ya, suara pak ya. Suara pak itu muncul dari mana? Tengkorak kepala. Di tengah dengan suara pak gitu ya. Itu menandakan bahwa pemindahan kesadaran itu sudah dilakukan. Biasanya pemindahan kesadaran kan ya, kesadaran itu akan dipindahkan, akan dikondisikan lah. Kira pemindahan itu dikondisikan untuk terlahir di alam di ini sistem ya, sistem dunia Sukawati. Ya, ataupun sistem dunia Abhirati oleh Buddha Asokbia ya dan lain-lainnya. Itu biasanya hanya dilakukan oleh guru-guru yang sudah ya, berkompeten. Dan di sini susah sekali ya untuk mendapatkan guru seperti itu ya. Kalau mungkin di Tibet banyak, ya di Tibet, di India, di Nepal banyak, ya tapi di sini susah. Jadi kalau bagi yang untuk saat ini ya di sini ya, bagi yang ingin mempunyai kesempatan supaya bisa ya setelah meninggal terlahir di ini di tempat di mana Buddha Amitabha itu masih mengajar, ya, ya penuh dengan keyakinan lakukan praktik latihan ya yang di sini yang lakukan praktik latihan tetap harus mulai dengan apa sila ya jalankan sila dengan baik ya kan terus kemudian dana sudah pasti dana sudah tidak perlu dibicarakan karena itu merupakan dasar ya dasar sudah tidak perlu dijelaskan lagi dia harus ya dana yang punya jalankan sila
Ya, jika bisa samadhi, samadhi. Ya, jika tidak, ya kan, kemudian apa? Pelafalan, ya, nama Buddha Amitabha dengan penuh keyakinan. Ya, dengan itu, ya kan, harapan supaya bisa terlahir di ini sistem dunia Sukawati. Itu yang caranya, ya. Tetapi untuk mendetailnya masih ada lagi dan waktu juga tidak mencukupi. Ya, saya akan masuk ke pertanyaan. Nanti ada kesempatan lain saya akan lebih mendetail lagi untuk praktek-praktek latihan yang perenungannya tentang Sukawati. Baiklah, terima kasih Yang Mulia Lama Gelek Nima. Ini ada pertanyaan dari Facebook. Mau tanya, kalau di film Shaolin, bikunya sering mengucapkan Amitabha. Apakah Amitabha ini yang dimaksud Buddha Amitabha, atau apakah ini seperti di Theravada mengucapkan Namo Buddhaya? Silakan penjelasannya Lama. Ya, Amitabha sendiri ya adalah itu merupakan salah satu nama dari Buddha Amitayus. Ya, nama Buddha Amitayus ya, salah satunya adalah apa? Amitabha yaitu sinar tak terbatas. Nah, jadi ada aditana dari Buddha Amitayus ya sebelum mencapai Sambuddha bahwa ya siapapun ya yang dengan penuh keyakinan dan dengan penuh keyakinan ya sudah pasti harus menjalankan sila ya dengan penuh keyakinan ya kemudian melafalkan nama Amitabha ya nama Amitabha ya pada saat meninggal akan dibantu ya akan dibantu oleh karma baiknya dan karma akan dikondisikan supaya dapat terlahir di Sukawati. Ya, ingat ya, Sukawati ini bukan suatu alam, tapi merupakan suatu sistem dunia. Ya, sama seperti sistem dunia kita, di mana jika sistem dunia kita ya kan ada yang dengan 31 alamnya. Nah, begitu juga dengan sistem dunia yang lain-lainnya, dengan Buddha masing-masing. Itu mereka memiliki sistem dunia masing-masing, dan kemudian mereka memiliki mirip ya, seperti dengan 31 alam kita. Ya, tetapi ada beberapa alam yang tidak ada di sana. Ya, itu. Jadi dengan pelafalan nama Buddha Amitabha ya, itu ya sama seperti juga kita melafalkan dengan Namo Buddhaya. Namo Buddha yang kita maksud di sini adalah Buddha Sakyamuni. Ya, di sini pada saat kita melafalkan Namo Buddhaya, sudah pasti kita arahnya kepada apa? Buddha Sakyamuni. Ya. Jadi saat di sini ya kan saat kita praktek latihan sesuai dengan praktek yang diajarkan oleh Buddha Sakyamuni di mana ya kilesa dan duka itu akarnya hilang ya akarnya dicabut akarnya dilenyapkan ya begitu juga ya di Sukawati juga ya jadi pada saat pelafalan Amitabha ya itu adalah sama dengan apa Namo Buddha Amitabha ya pada saat kita melafalkan Namo Buddhaya di sini ya kita melafalkan apa Namo Sakyamuni Buddhaya itu adalah hal yang sama. Ya, jelas? Baik, terima kasih Lama. Pertanyaan selanjutnya, Lama sebelumnya pertanyaan ini agak tidak berhubungan dengan topik. Lama, sebelum orang meninggal, apa perlu dibacakan Amituocing? Terima kasih Lama. Sebenarnya yang dijanjikan ya dari aditana atau dari ini motivasi dari Biku Dhammakara yang kemudian yang kita sebut sebagai Sambuddha Amitayus atau Amitabha ini adalah apa? Ya, praktek sendiri. Itu yang diperlukan. Jadi yang paling penting adalah apa? Ya, bahwa ya sumpahnya saya sendiri ya saya ya dengan kepercayaan saya ya dengan keyakinan penuh ya kan bahwa saya mengetahui bahwa ada yang dinamakan dengan Buddha Amitabha atau Buddha Amitayus tersebut ya dan kemudian saya ya beraditana juga ya kan punya keinginan untuk terlahir di alam bukan di alam maaf di Mandala Sukawati ya dengan begitu ya kan saya ya menjalankan sila ya
kemudian ya melafalkan nama Buddha Amitabha, ya atau mungkin doa Amitocing. Ya, saya sendiri, ya. Untuk pelimpahan jasa dan kemudian orang yang belum pernah melakukan praktek latihan dan tidak ada keyakinan, ya, kemudian didoakan dan kemudian orang tersebut yang sudah meninggal bisa terlahir di sistem dunia Sukawati, itu tidak dijelaskan di sutra, ya, karena tidak dijelaskan di sutra, ya, itu saya rasa tidak memungkinkan. Ya, jadi ya bagi yang punya keinginan ya untuk terlahir di sana, mulai praktek ya, membaca Amitocing atau dan lainnya. Tetapi yang paling penting ada sekarang begini ya. Kalau ditanya ya, ini dari pengalaman, ini dari pandangan saya sendiri. Kalau saya ditanya ya kan, apakah ya saya punya keinginan untuk terlahir di Sukawati. Ya, pertanyaan kepada saya. Nah, saya sendiri ya, karena apa? Karena saya sendiri sekarang masih mampu untuk praktek latihan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Buddha Sakyamuni. Ya, di dunia saha ini saya akan menjalankan sesuai apa yang saya bisa lakukan ya, praktek latihan saya yang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Buddha Sakyamuni. Ya, terlepas apakah nanti saya akan terlahir di alam mana di sistem dunia manapun, ya, baik sistem dunia Amitabha atau mungkin sistem dunia yang lainnya, atau tetap ya di sistem dunia saha, ya, sistem dunia dari Buddha Sakyamuni ini, ya, itu tidak masalah. Ya, bagi saya tidak masalah, ya. Karena apa? Yang penting selama ya kita masih bisa praktek latihan, ya, bagaimana membuat ya kilesa dan duka itu tidak bisa muncul, itu yang kita lakukan, itu yang terpenting. Ya. Nah, itu biasanya ya bagi yang kemudian sudah susah untuk penyempurnaan dari prasna, penyempurnaan dari kebijaksanaan, ya, yang sudah susah untuk melakukan praktek meditasi, ya, yang kemudian ya mempunyai halangan-halangan lain, ya kan, silakan ya bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk itu, ya, supaya bisa lebih gampang mencapai pembebasan arahat atau mau melatihan praktek bodhisattva di Sukawati, ya. Tetapi kalau saya sendiri ya saya lebih memilih apa, untuk ya praktek latihan sesuai yang disabdakan oleh Sakyamuni Buddha, ya, ini di saat ini, saat sekarang ini, bukan untuk yang nanti. Ya, untuk yang nanti apapun yang terjadi, ya, apakah saya akan terlahir di alam mana, di sistem dunia manapun, tidak masalah. Ya, toh di sistem dunia manapun tetap sama, ya, bahwa harus menjalankan apa, ya, praktek latihan semua. Praktek latihan disabdakan oleh Buddha itu sama, yaitu dimulai dari apa? 4 kebenaran Arya, ya, dan kemudian kilesa dan duka itu dan akarya harus dicabut, ya, itu. Ada pertanyaan lagi? Selanjutnya Lama dari YouTube. Lama, mandala Sukawati bisa berdiri tanpa adanya Gunung Meru karena adanya karma baik. Karma baik dari siapa, Lama? Terima kasih, Rama. Mungkin salah pengertian ya. Mandala Sukawati adalah sistem dunia. Jadi dalam sistem dunia tersebut ada 31 alam ya. Sama seperti dunia kita. Ya, sistem dunia kita yang sekarang ini adalah sistem dunia saha. Ya, sistem dunia saha ya memiliki 31 alam kehidupan. Ya, memiliki 31 alam kehidupan. Jadi sistem dunia Sukawati ya memiliki juga berapa ya? 31 kurang 4 ya. Berapa? Itu ya, itu alam kehidupan itu. Yang dikatakan di sana itu tidak ada Gunung Meru itu. Sekarang di sistem dunia saha kita, ya, Gunung Meru sendiri dikatakan ada, tapi kita tidak melihat di mana, ya, dan kemudian dikatakan bahwa Trayatimsa itu ya letaknya ada di atas, di puncak dari Gunung Meru. Ya, sedangkan yang tadi saya bahas itu adalah apa? Penjelasan tentang Trayatimsa di Sukawati. Ya, Trayatimsa di Sukawati bagaimana bisa mungkin ada? Ya, bagaimana bisa mungkin ada? Ya kan dijelaskan ya kan? Ya, sedangkan apa? Trayatimsa di dunia saha ini, ya, sistem dunia saha kita, ya, itu harus ditopang oleh Gunung Meru.
Nah, sedangkan di Sukawati tidak ditopang oleh Gunung Meru. Itu. Ya, bukan Sukawati yang ditopang oleh Gunung Meru. Karena Sukawati itu merupakan satu dunia atau satu universe yang besar, ya, Gunung Meru ada di tengahnya. Ya, jadi Sukawati bukan ditopang oleh Gunung Meru, tapi Gunung Meru yang saya jelaskan itu di tengah Sukawati itu ya tidak ada Gunung Meru, ya. Kemudian yang Bante Ananda bertanya kan, sedangkan di tempat kita ya di dunia saha kita ya bahwa Traitimsa ini ditopang oleh Gunung Meru. Kenapa di Sukawati tersebut ya kan tidak ada Gunung Meru tapi bisa ada Traitimsa? Ya, itu pertanyaannya. Ya, kemudian ya Sakyamuni Buddha menjawab ya bahwa ya ini kondisi dewa-dewa ya dewa sakra ya atau dewa saka ya dewa saka dewa Indra yang terlahir di Traitimsa di Sukawati itu mereka memiliki kebajikan yang lebih ya sehingga kebajikan itu yang menopang mereka alam Traitimsa di sana. Ya, sama seperti ya Buddha menjelaskannya apa? Sama seperti di dunia saha kita ya di mana ya alam yama yang di atas Traitimsa ya itu tidak ada penopangnya. Ya. Jadi mungkin kalau ada kesempatan itu bisa yang bertanya ini kan coba didengarkan kembali ya penjelasan 31 alam oleh Bante Dhamma-Wudho ya di situ mungkin ada ya kan bisa dijelaskan lagi bahwa ya alam ini ya Dewa Yama ya kemudian Dewa Yama kemudian di atasnya adalah Tusita. Nah alam Dewa Yama dan Tusita itu tidak ditopang oleh apapun ya dia bisa berada di atasnya ya di atas ini ya, seperti ini ya ini Gunung Meru ini Traitimsa ya di atasnya ada ini alam Dewa Yama dan kemudian di atasnya ada Tusita ya nah kemudian ini bisa ada ya kenapa ditanya ya Buddha bertanya kepada ini Bhikkhu Ananda bahwa di sini karena apa orang-orang ya itu makhluk-makhluk yang terlahir di sini ya mereka punya kebajikan yang begitu besar sehingga apa tempat mereka menetap sendiri tidak perlu ada topangan itu penjelasan dari Buddha Sakyamuni ya jadi bukan ini ya Sukawati yang ditopang oleh ini apa Gunung Meru bukan ya jadi mesti dilihat lagi ya penjelasan saya ya bahwa Sukawati itu adalah sistem dunia ya dan kemudian saha ini juga adalah sistem dunia saha ini adalah sistem dunia kita ya Sukawati adalah sistem dunia yang Buddhanya adalah Buddha Amitayus atau Buddha Amitabha ya dan kemudian sistem dunia saha ini ya Buddhanya adalah apa saat ini adalah Buddha Sakyamuni itu ya ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih Lama. Ini pertanyaan selanjutnya. Namo Buddhaya Lama. Yang ingin saya tanyakan, berarti jika orang terlahir di alam Sukawati dan mencapai pencerahan arahat di alam tersebut, maka makhluk tersebut mencapai parinibbana. Namun, satu hal lagi yang menjadi pertanyaan saya, apabila seseorang telah meninggal atau masa kebajikannya habis di alam Sukawati, bisa terlahir jatuh di alam penderitaan atau tidak? Anumodana atas penjelasannya Lama. Nah, dari sini ya, karena di Sukawati sendiri ya kan, itu masih merupakan alam samsara. Ya, karena itu adalah Sukawati tidak bisa dikatakan sebagai alam. Mungkin terjemahannya mungkin salah ya. Terjemahannya sudah pasti salah ya, tidak bisa dikatakan sebagai alam Sukawati ya, tetapi merupakan mandala Sukawati. Ya. Di mandala Sukawati ini atau sistem dunia ya, sistem dunia ya. Jadi universe ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ya, jadi universe Sukawati ini ya kan itu masih ya memiliki klesa dan duka. Selama klesa dan duka ada sudah pasti ya ada ya yang dinamakan dengan ini ya penderitaan ya sudah pasti ya dan kemudian di sana ya kan kondisinya kondisinya bisa jadi ya terlahir di luar dari sistem ini dunia Sukawati karena di kita ya saya ya contohnya adalah saya yang terlahir di sistem dunia saha ini ya ini namanya sistem dunia saha ya
Dan kemudian dari dunia saha ini saya bisa terlahir di sistem dunia Sukawati. Ya. Begitu juga di sana ya, karena masih di sana itu masih alam samsara ya. Jadi dari sana pun ya kemungkinan saya untuk terlahir di sistem dunia yang lain itu masih ada. Selama saya belum mencapai nibbana atau nirwana. Ya, tetap. Jadi kalau saya menggunakan ini ya, mungkin bahasanya agak terlalu kuno ya untuk ini ya. Jadi saya coba jelaskan sedikit ya sistem dunia itu. Jadi kita bilang ya galaksi kita, ya galaksi kita kan bumi ya, bumi ada manusia ya, di manusia dan kemudian di bumi ini ya Buddha ya mau bumi ya, pokoknya di bumi ya Buddhanya adalah apa ya, guru utama kita adalah siapa? Adalah Buddha Sakyamuni. Nah kemudian di galaksi yang lain mungkin galaksi Andromeda, ya galaksi Bima Sakti kan. Nah kemudian galaksi Andromeda ya di sana ada juga ya kan yang mungkin mirip dengan bumi juga ya, kemudian ada makhluk-makhluk juga yang kemudian Buddhanya di sana adalah Buddha contohnya ya, contoh ini sebagai contoh saja ya bukan berarti benar-benar seperti ini ya, analoginya saja ya, ingat ya ini analoginya ya. Ini hanya memberikan contoh ya, contohnya ya bahwa di Andromeda ya kan, di galaksi Andromeda ya, bahwa di sana ada sistem ini ada manusia juga ya kan, dan kemudian di sana adalah yang mengajarkan adalah Buddha Amitabha, contohnya seperti begitu. Nah inilah yang dikatakan dengan sistem dunia itu ya, ini. Jadi dengan saya bisa terlahir ya di Sukawati, berarti saya juga bisa keluar dari Sukawati ya, jadi tetap sama selama ya belum mencapai nibbana atau mencapai nirwana ya, tetap masih dalam samsara. Selama dalam samsara ya, kematian pasti akan dialami ya. Ada pertanyaan lagi? Baik Lama, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Namo Buddhaya Lama, maaf saya menanya, satu kalpa jarak luas, kegunaan dan tujuannya apa? Dan satu kawah gunung, kegunaan dan tujuannya apa? Terima kasih Lama. Oh ini ya tentang kalpa. Nah, oh ya, satu kalpa satu ion ya, satu ion. Nah ini ya, jadi ada ini dibagi nih ya, munculnya semesta ini, munculnya satu sistem dunia ini, ya munculnya satu sistem dunia atau satu universe atau satu kita bilang contohnya sebagai satu galaksi lah ya itu adalah 80 kalpa, ya dari tidak ada sampai kemudian baru mau muncul itu 20 kalpa, ya dari baru mau muncul sampai dia itu muncul itu 20 kalpa, ya dari dia itu muncul sampai kemudian baru mau menghilang, baru mau hancur itu 20 kalpa ya. Kemudian dari dia itu menghilang ya, baru mau menghilang sampai benar-benar menghilang itu 20 kalpa. Ya. Ya totalnya adalah 80 kalpa. Jadi satu kalpa itu berapa? Kamu bisa hitung sendiri. Ya, begitu panjang. Ya. Itulah dengan penjelasan tentang kalpa atau tahun, mungkin tahun ya, bisa dibilang tahun lah, mirip dengan tahun, ya itu namanya kalpa, ya jadi terbentuknya ya suatu semesta dari mulai terbentuk sampai dia itu hilang itu butuh total 80 kalpa, ya kalau dihitung berapa miliar, berapa juta miliar saya nggak tahu, ya. Nah tapi itu yang dijelaskan adalah apa, dari ya saat semesta ini ya atau kita bilang galaksi lah ya, galaksi itu belum ada ya sampai kemudian dia itu baru mau muncul itu 20 kalpa ya, kemudian dari dia baru muncul ya sampai jadi ya 20 kalpa ya, kemudian dari jadi mau menuju ke mau menghilang itu 20 kalpa, kemudian dari menghilang sampai baru mau menghilang sampai total menghilang itu 20 kalpa, totalnya adalah 80 kalpa. Jadi satu kalpa itu hitungannya bagaimana? Ya, kira-kira seperti itu.
Oh. Oh, jadi kalpa itu adalah, lebih condong dihitung sebagai berapa, ini ya, tahun lah ya, tahun-tahun hitungan kita, ya. Nah, itu sistem tahun hitungan kita tadi sudah jelaskan ya kan, bahwa, dihitung dari, bahwa dari, semesta ini dari baru mau muncul sampai kemudian dia menghilang itu adalah totalnya 80 kalpa. Jadi kalau dihitung dihitung itu adalah berapa tahunnya, ya saya nggak bisa hitung, ya berapa tahunnya. Karena, hitungan saya nggak sampai ke sana, ya. Tapi totalnya adalah 80 kalpa. Kalpa itu adalah sistem tahun, ya, sistem tahun dari, yang dijelaskan oleh, Buddha, ya. Jadi bukan sistem, berat, ya, bukan sistem isi, volume, bukan. Tapi merupakan sistem waktu, sistem tahun, ya, atau sistem waktu, ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Lama atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Namo Buddhaya Lama, mohon penjelasannya, samakah kita melafalkan Namo Amitabha dengan Namo Amitofo? Anumodana Lama atas penjelasannya. Jadi, ini ya, Amitabha ya itu adalah, dari bahasa Sanskerta yang berarti apa, sinar tak terbatas, ya sinar tanpa batas. Nah, Amitofo itu merupakan, ini ya, terjemahan ke dalam bahasa Mandarin ya, yang berarti sama, ya. Nah, jadi, tidak masalah ya, apakah melafalkan menggunakan namo Amitofo ya, atau menggunakan namo Amitabha ya, ya tidak ada masalah. Ya, kemudian di Tibet sendiri ya kan, itu bukan, Amitabha juga ya kan, Opame, ya. Opame ada artinya apa? Sinar tanpa batas. Jadi diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Tibet yaitu sinar tanpa batasnya. Ya, itu Opame. Ya. Terus kemudian, jadi, selama ya, tapi masih ingat, ini benar-benar masih diingat ya kan, selama masih memungkinkan bagi kita untuk praktek latihan, kita gunakan kehidupan kita saat ini untuk praktek latihan, ya. Itu lebih penting. Jika kemampuan kita untuk praktek latihan sudah berkurang atau mungkin tidak ada, dan kemudian banyak halangan-halangan yang tidak memungkinkan lagi bagi kita untuk praktek latihan di kehidupan ini, ya, baru ya melakukan pelafalan dari, nama Buddha Amitabha. Ya, ingat, itu selama kita masih memungkinkan bagi kita untuk praktek ya kan, ya, kita praktek di kehidupan ini, ya. Cari ya dan usahakan ya untuk pencapaian pembebasan ya, mau melalui arahat ya, melalui bodhisattva ya di kehidupan ini, ya. Jika tubuh kita memiliki kekurangan dan kemudian ya ini terdapat banyak sekali halangan bagi kita untuk praktik latihan, baru kemudian dan kita menggunakan ya, praktek latihan ya supaya kita bisa terlahir di Sukawati. Ya, itu. Ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih Lama atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Namo Buddhaya Lama, kalau kita belum meninggalkan kehidupan duniawi, namun banyak melakukan kebajikan, apakah saya bisa terlahir di alam Sukawati? Anumodana. Seperti yang tadi yang saya jelaskan ya, bahwa jika kita masih punya kemampuan untuk praktek latihan, kita gunakan segala kemampuan kita untuk praktek latihan di saat ini juga, di kehidupan ini juga. Ya, gunakan kemampuan itu untuk praktek latihan. Nah, jika memang ya kan kita memiliki halangan ya, di mana kita tidak bisa ya meditasi ya, mungkin masuk ke dalam samatha dan vipassana ya, dan kemudian kita tidak bisa menjalankan praktek latihan ya sila samadhi prasna ya, itu. Nah, kita tidak bisa ya melakukan itu ya, silakan ya menggunakan metode apa, pelafalan nama Buddha Amitabha, dan kemudian ya munculkan aspirasi yang kuat ya untuk terlahir di Sukawati. Itu ya, bagi siapapun silakan ya, apakah itu berumah tangga ya ataupun yang lainnya. Tetapi
kembali lagi saya jelaskan ya bahwa jika masih memungkinkan bagi kita untuk praktek latihan di saat ini, di kehidupan ini juga, sesuai dengan sabda dari Sakyamuni Buddha, sebaiknya kita jalankan itu. Ya, karena dengan itu ya kan sudah kita praktek latihan sesuai dengan Sakyamuni Buddha ya kan, kita terlahir di sistem dunia manapun ya, tetap karma baik kita akan terbawa. Di situ kita akan tetap ya, walaupun kita terlahir di hadapan Buddha Amitabha, kita tetap akan praktek ya, walaupun kita terlahir mungkin di hadapan Buddha Asokbia yang di timur ya. Kalau ini Sukawati kan berada di posisi barat, ya posisi barat, dan kemudian Asokbia di posisi timur. Nah, terlahir di manapun ya, tetap kita harus praktek, ya. Jadi kalau memungkinkan, kenapa tidak dimulai dari sekarang, ya itu. Kecuali ya dalam kondisi kalau sudah tidak memungkinkan bagi kita, ya silakan gunakan kesempatan ini yang disabdakan oleh Sakyamuni Buddha, yaitu apa, pelafalan nama Buddha Amitabha dan kemudian aspirasi yang kuat. Ya, yang kuat untuk terlahir di Sukawati. Ya, itu. Ada pertanyaan lain? Baik. Terima kasih Lama atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Namo Buddhaya Lama. Kalau misalkan kita memilih melatih metode praktek Sukawati, apakah boleh sambil melatih metode lain juga? Apakah praktek Sukawati kita akan terganggu? Terima kasih Lama. Ya, sebenarnya tidak ada ya dikatakan dengan praktek ajaran Buddha yang saling bertentangan ya, kecuali kalau praktek latihan itu tidak berusaha untuk menghilangkan kilesa dan duka. Ya, kalau selama praktek latihan itu adalah menghilangkan kilesa dan duka dan kemudian masuk ke dalam jalan, itu sesuai dengan sabda Sang Buddha. Ya, dengan terlahir di Sukawati, ya, bukan berarti bahwa kita sudah langsung terbebas, ya. Jadi Sukawati itu bukan surga, ya, bukan nirwana, ya. Surgawati itu merupakan suatu sistem dunia di mana Buddhanya adalah Buddha Amitabha, dan di sana itu adalah alam samsara juga, ya. Tetap ya di sana pun ya kita juga harus praktek sama. Sampai di sana apa yang kita praktekkan sama, sila sama di prasna juga. Ya. Jadi di sini di sana ya sama aja, cuman di sana kan bisa langsung dengan Buddha Amitabha. Tapi di sini juga kita masih banyak ya. Ya. Walaupun ya Sakyamuni Buddha ya sudah parinibbana, tetapi masih ada arahat ya saat ini. Ya. Ya, masih ada arahat ya, terus kemudian masih ada bodhisattva ya, di dunia kita. Ya, jadi terlepas ya kan, apakah kamu terlahir di sistem dunia manapun, tetap praktek latinnya sama, ya. Tetap kuncinya yang dipakai itu apa? 4 kebenaran Arya, ya. Karena apa? Karena di sana pun ya sudah pasti ya ada duka, ya. Sudah pasti ya ada akar penyebab duka, ya. Sudah pasti ada apa? Bisa ya apa? Ini pelenyapan akar dan penyebab duka. Ya, sudah pasti, dan kemudian kebenaran akan jalan sudah pasti ada di sana. Ya, sama seperti tempat kita, sama seperti tempat kita. Ya, kita terlahir di sini di alam saha ini ya, yang kita pelajari apa? Ya sesuai dengan sabda dari Sakyamuni Buddha. Ya, sabda dari Sakyamuni Buddha dengan sabda dari Buddha Amitabha, apakah beda? Sama. Praktek latinnya apa? Sama. Ya. Dan kemudian apakah di sana itu bisa menjadi seorang samanera biku? Bisa. Apakah di tempat kita sekarang ini bisa jadi samanera biku? Bisa. Ya, apakah di sana ada umat awam? Ada. Ya, apakah di sana itu bisa mencapai arahat? Bisa. Ya. Jadi semua sama, ya. Jadi dengan begitu ya kan, apakah kamu mempunyai keinginan untuk terlahir di sistem dunia manapun, mandala manapun, adalah sama, ya. Tetap sampai di sana tetap harus praktek ya sila, samadhi, prasna. Ya, tidak bisa tidak. Ya, sudah pasti mesti apa? Samatha, vipassana. Jadi sama ya. Ya, tidak ada bentrok sama sekali. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Doa aspirasi ya. Doa aspirasi untuk terlahir di Sukawati. Ya. Nah.
tsar sanje nang wa ta ye dang Yesu jo wo tu je chen po dang Yong du semba tu chen top nam la sanje jang sem pa me kor ji kor de ji ngo tsar ba du me pa i de wa chen ji ja wei sing kam der Dani di ne ce bo jur ma ta je wa chen ji bar ma cho baru Deru che ne nang te sal tong so di ke da ji mon lam da ba di cho ju sang je jang sem tham je ji ge me du bar jin ji lap tu so te ya ta pen cha di ya awa boda na ye so ha Emaho Buddha cahaya tanpa batas, Amitabha yang menakjubkan. Di sebelah kanannya yang maha welas asih, Avalokitesvara. Di sebelah kirinya adalah Bodhisattva kekuatan agung Vajrapani. Dikelilingi oleh para Buddha dan Bodhisattva yang tak terhingga jumlahnya. Ada kebahagiaan dan sukacita tanpa batas di sana. Di alam Buddha yang disebut Sukawati. Seketika setelah aku meninggal, tanpa mengalami kelahiran ulang lain, semoga aku terlahir di Sukawati dan melihat wajah Buddha Amitabha. Setelah melakukan doa aspirasi kepada semua Buddha dan Bodhisattva di 10 penjuru, semoga aku diberkahi pencapaian yang tanpa rintangan. Teata Pancadriya Awa Buddhana Yesoha.